A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya untuk kita semuanya. Alhamdulillah sobat winnerku semuanya, hari ini kita masuk di sesi Q&A kembali. Ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat kita. Kita akan jawab terkait dengan uang riba dan juga membersihkan babi. Dari Mbak Rini Antika, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, saya mau tanya, ada yang pinjam uang ke saya dan dia berjanji akan membayarnya kalau pinjamannya sudah cair. Mau ngasih tahu pinjaman itu riba, tapi saya tahu wataknya yang pemarah. Dalam hati saya takut kalau dia bayar hutang, entar uang yang saya terima apakah uang haram atau tidak. Mohon jawabannya Umi. Terima kasih. Pertanyaan itu sebenarnya pernah saya jawab. Kalau jenengan nyimak ya pasti tahu jawabannya. Jenengan punya uang jenengan punya uang halal 1 juta dipinjam teman nggak bisa bayar, bayarnya nanti nunggu pinjaman rentenir, pinjaman bank misalnya. Kalau panjenengan dari awal didatangi teman jenengan si A, katakan si A pinjam, Mbak Rini saya mau pinjam uang jenengan 1 juta, nanti tak bayar kalau pinjamanku dari Bank BRI cair misalnya. Nah itu kalau jenengan kasih, jenengan dosa. Kenapa dosa? Karena jenengan mendukung. Oh ya udah nih tak pinjamin. Nah, berarti dia senang karena apa? Didukung nanti. Oh yaudah nanti tak bayar kalau BRI ku cair. Tapi kalau panjenengan tidak tahu, teman A ini tadi pinjam uang 1 juta, dia nggak bilang mau kembalikannya dari uang mana, dia cuma pinjam aja. Jenengan begitu tagih udah mendekati jatuh tempo, tunggu ya, nanti uangmu tak kembalikan itu kalau udah cair pinjamanku dari BRI. Jenengan kaget gitu kan, lah kok dibalikinnya dari uang BRI. Kalau sampai jenengan nanti dibayar dengan uang BRI tersebut, jenengan mohon ampunlah sama Allah, apapun itu kita mohon ampun sama Allah, bahwa jenengan sedang mengambil hak jenengan yang halal tadi. Jenengan gak sedang mengambil uang yang riba dari BRI tadi itu. Beda cerita kalau jenengan habis dibayar 1 juta terus jenengan ditraktir bakso depan rumah misalnya. Hari ini tak traktir kamu ini beli bakso karena kemarin kan kamu udah bantuin saya 1 juta, tak traktir kamu bakso, kebetulan pinjamanku udah cair. Jangan mau, berarti jenengan sedang menikmati tanpa ngapa-ngapain uang riba tadi itu, jenengan sedang menikmati yang haram. Tapi kalau jenengan ngambil haknya 1 juta tadi itu, insya Allah jenengan sedang mengambil hak uang jenengan yang halal tadi. Wallahu a'lam bishawab. Seperti contoh jenengan usaha salon, pernah ada yang tanya seperti itu, usaha salon, tapi di pelanggannya itu adalah PK pemandu karaoke, wanita tunasusila yang ada di sekitaran situ gitu kan.
Bagaimana hukumnya? Jenengan sedang menjual jasanya, jasa jenengan halal. Perkara dia dapat uang dari mana itu urusan dia. Yang jelas jenengan menjual jasa-jasa yang halal. Sama kayak jenengan membuka minimarket, apakah jenengan tahu uang dari mana-mana aja itu pelanggan jenengan nggak tahu. Ada yang uang dari korupsi, ada uang dari jual diri, ada uang dari judi, ya kan? Uang-uang haram juga ada gitu kan. Tapi kita menjual barang halal di dalam minimarket kita, insya Allah hasilnya adalah hasil yang halal gitu kan. Allah itu maha adil. Allah melihat memudahkan hambanya. Hambanya jualan peyek, jualan kacang halal. Ternyata yang beli orang-orang pejabat yang hasil dana korupsi. Si pejabatnya yang haram. Pejabatnya memakan dari hasil haram, tapi kita memakan dari hasil yang halal karena kita jualan peyek halal. Dari modal halal. Sama jenengan ngambil uang 1 juta tadi yang punya hak jenengan halal. Tapi jangan mengambil kelebihan, jangan mau ditraktir dengan uang-uang haram tadi itu ya. Terus ini saya tutup identitasnya atas permintaan beliau. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Umi, dulu saya nggak mau pinjam dengan rentenir. Saya nggak mau pinjaman dengan rentenir bagus. Tapi karena hutang saya selalu ditagih terus dan saya dihina dan dicaci maki, jadi terpaksa saya pinjaman lagi rentenir. Sebetulnya kalau orang sudah hijrah, nggak ada istilah terpaksa. Sebetulnya jenengan dicaci maki, dia diolok-olok, bahkan dibunuh kalau perlu diancam dibunuh, itu sebetulnya ujian iman jenengan. Kuat nggak jenengan? Dicaci maki kuat nggak? Ternyata jenengan nggak kuat. Jenengan lebih memilih setan daripada Allah dan Rasulnya. Iya, jenengan dihina-hina itu ujian. Orang mau masuk surga itu memang berat, gak ringan. Kalau ujiannya ringan dapatnya kipas angin, mereknya merek ini juga kan, merek-merek murahan juga. Tapi karena jenengan akan dapat surga, makanya jenengan dihina, dicaci maki, lah jenengan sabar nggak? Gitu, jenengan nggak sabar. Tapi terpaksa saya pinjam lagi rentenir. Tapi malamnya saya menangis melakukan sholat tobat, sholat tahajud dan sholat hajat pertengahan malam. Dan saya berdoa supaya Allah memaafkan saya. Apakah doa saya diterima dan sholawat saya terus dilakukan? Tolong identitas saya jangan disebut. Jadi gini, panjenengan habis berdosa mohon ampun. Allah ampuni. Allah itu maha pengampun. Jenengan dosa jenengan sebesar gunung Merapi sekalipun ya, seluruh gunung di Indonesia sekalipun, Allah maha pengampun. Insya Allah pasti Allah ampuni. Tapi kalau jenengan nih, ingat ini ya. Jenengan habis dicaci maki, ya tadinya saya udah hijrah dari riba, tapi saya nggak kuat dicaci maki, saya ngambil lagi rentenir supaya saya nggak dicaci maki. Itu sebetulnya ujian iman. Jenengan sanggup apa enggak? Terus habis jenengan ngambil rentenir, jenengan tobat lagi. Terus habis tobat nanti ditagih lagi rentenir yang kedua yang tadi jenengan pinjam, dicaci maki, diolok-olok, digunjing, jenengan kuat, ini lagi ngambil rentenir lagi, tobat lagi. Itu sama aja jenengan sedang mempermainkan Allah. Sedang mempermainkan hukum-hukum yang disampaikan Rasulullah. Ingat ya, Allah maha tahu dalam hati manusia, dalam hati hambanya, siapa-siapa saja yang munafik, siapa saja yang fasik, Allah tahu. Jadi jenengan jangan sampai dihukumi mempermainkan Rabb jenengan, mempermainkan pencipta jenengan. Itu jauh lebih berat nanti buat jenengan. Kalau jenengan sudah niat kuat, jenengan kan sudah tahu, nonton terus kan jenengan ini, jenengan kan rajin kan komen di channel saya kan, bagaimana hukumnya, tidak ada tawar-menawar. Kita bukan sedang ngadepin tukang cabai tawar-menawar di dol belanjan ya, tukang sayur depan rumah, enggak. Kita sedang menghadapi hukumnya Allah. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 279, barang siapa yang sudah mendapatkan peringatan ya, peringatan dari Allah dan Rasulnya, dan dia masih mengambil lagi, umumkan perang terhadap pelaku riba ini. Umumkan perang. Berarti jenengan sedang menantang Allah dan Rasulnya. Jenengan udah tahu kok. Gak ada istilah terpaksa, dipaksa, gak ada. Siapa yang paksa jenengan? Allah gak paksa jenengan ngambil riba. Allah suruh jenengan bersabar, sabar dulu, gitu loh. Tapi jenengan gak sabar, jenengan memilih jalan-jalan pintas mengambil riba yang jelas-jelas Allah dan Rasulnya sudah larang, gitu ya. Ini dari Mbak Imas nanti dulu. Ada pernah pertanyaan seperti ini, bertanya, Umi, ngambil kulkas dengan cara dikredit itu riba kah? Sebetulnya gini ya, uang dengan uang ada tambahannya haram. Uang dengan barang bisa jadi tidak haram kalau dilakukan dengan cara-cara yang benar. Ya, misal gini, jenengan cicil kulkas di satu toko, jenengan pakai misalnya katakanlah leasing tertentu. Itu haram karena leasing tertentu menerapkan sistem bunga dengan cicil selama 12 bulan. Tapi kalau misalnya gini, jenengan beli kulkas sama saya misalnya, saya itu
mau memudahkan jenengan karena jenengan pengen banget punya kulkas. Saya punya uang. Kulkas tersebut harga cashnya 2 juta. Saya belilah itu kulkas jadi milik saya 2 juta. Tapi saya mau mengambil keuntungan dari jenengan. Bolehkah mengambil keuntungan? Boleh, dalam Islam jual beli boleh. Yang penting syarat jual beli itu barangnya harus ada. Jadi punya saya dulu baru saya bisa jual. Gitu loh ya. Saya jual ke jenengan 2.500.000 dan saya berikan panjenengan tempo katakanlah 10 bulan. 10 bulan. Saya bilang, Mbak, ya misalnya Mbak Rini, ini saya jual kulkas ke jenengan, saya ngambilnya 2 juta, saya ambil keuntungan 500 karena saya kasih tempo jenengan 10 bulan. 10 bulan dibayar 250. Gitu. Tetap flat, nggak pakai bunga. Tapi jenengan tahu 500 itu keuntungan saya. Haramkah seperti itu atau halalkah? Halal insya Allah. Karena itu tidak ada unsur bunganya. Itu adalah keuntungan saya. Beda cerita kalau yang di leasing. Yang di leasing kenapa beda? Karena harga yang di-up tadi itu merupakan bunga tambahan dari dia, dan nanti ketika jenengan telat, jenengan akan dikenakan denda berjalan. Nah itu tuh ini, ada 2 harga dalam proses perjalanan jual beli itu ya haram. Tapi kalau jenengan beli yang tadi dari saya tadi itu, saya memang kasih pilihan. Jenengan kalau mau cash 2 juta. Tapi kalau jenengan mau minta tempo 10 bulan tak kasih, saya harus ngambil keuntungan karena 10 bulan itu juga saya perlu bensin, saya perlu apa segala macam. Jadi 250. 500 itu keuntungan saya. Jenengan ridho, jenengan ikhlas, halal. Dalam rentang waktu 10 bulan tadi itu nanti jenengan kok ada telat-telatnya, ya saya juga nggak boleh menetapkan ada kena denda nanti kalau telat bayar. Nggak bisa. Ya tetap segitu 250 itu. Itu boleh. Jenengan pilih yang mana? Saya bilang gitu Mbak Rini. Jenengan pilih yang mana? Oh saya pilih yang ini aja deh Mbak. Saya pilih yang 250 10 bulan. Itu satu harga. Kita belinya satu harga. 250.000 10 bulan satu harga. Tapi kalau jenengan yang di leasing itu ya kan, FIF atau segala macam itu kan jenengan ada 2 harga muncul di situ. Nanti jenengan dapat cicilannya segitu, ditambah lagi kalau ada keterlambatan jenengan kena denda. Nah itu harga lain lagi. 2 harga berlaku di situ. Paham ya? Sama kayak yang jenengan jual daster keliling-keliling komplek itu. Jenengan kasih harga cash 100.000. Kalau jenengan kasih tempo, jenengan kasih harga 130.000 selama 3 bulan. Berarti jenengan ngambil keuntungan berapa? 30.000 selama 3 bulan itu. Jadi flat bayarnya berapa? 100 dibagi 3, katakanlah 33.000 ditambah 10.000, 43. Sebulan 43. Itu bukan bunga. Tapi kalau sampai jenengan berani menambahkan, oh nanti kalau terlambat bayar denda loh ya. Nah, itu beda. Itu. Kalau yang di leasing, di perbankan itu bunga. Mereka sendiri kan menyebutkannya itu adalah bunganya ya. Bunga itu riba. Ya jangan nggak usah bingung loh ya. Nanti jangan bingung. Kalau gitu di leasing sama dong. Kalau saya bayarnya tepat waktu kan saya nggak kena denda. Tapi itu hitungan mereka itu udah hitungan bunga. Cicilan jenengan itu udah plus bunga, ya kan? Selalu kan gitu dirincikan bunga flat 0,5% misalnya. Itu bunga bahasanya mereka udah bunga udah haram itu. Yang terakhir dari Mbak Imas Oneng nih ya. Maaf Umi. Posisi saya sebagai PRT di Hong Kong. Sedangkan mereka makan daging babi terus dan tiap malam masak. Umi, gimana cara membersihkannya? Berarti beliau ya mohon penjelasannya. Oke. Pertama sih saya ngucap alhamdulillah. Alhamdulillahnya kenapa? Karena panjenengan dalam kondisi seperti itu masih mau bertanya, artinya kan masih punya kepedulian untuk muhasabah diri ya kan? Siapapun yang mau muhasabah diri, kita harus dukung gitu loh. Yang pertama jenengan niat ke sana, niatan kerja mau membantu keluarga, ekonomi keluarga itu insya Allah ridhoi niatan jenengan. Tapi ternyata faktanya sampai di sana jenengan harus ngurus babi tadi itu, motong-motong daging babi, masak daging babi. Karena jenengan sudah belajar agamanya Allah menghukumi, Allah dan Rasulnya menghukumi babi, anjing itu kan haram najis ya kan. Bagaimana kita sudah terlanjur di sana, kita terikat kontrak, mau nggak mau kita harus melakukan, ya kan? Mohon ampun kepada Allah. Karena apa? Ya Allah ya Rob, ternyata hamba sampai di sini, hamba diharuskan memasak daging anjing, daging babi. Insya Allah kalau panjenengan ya seorang hamba mohon ampun kepada Allah, Allah pasti ampuni. Yang kedua, panjenengan harus namanya taubat itu, taubatan nasuha itu memang kita menyesali kita ada di situ. Yang kedua, kita berjanji tidak akan mengulanginya. Tapi kan kita masih punya kontrak. Bagaimana tidak mengulanginya? Pasti mengulanginya. Caranya,
panjenengan tanamkan niat dalam hati bahwa ya Allah ya Rob, setelah selesai kontrak ini saya pengen sekali bisa kembali ke tanah air kerja yang nggak pegang babi. Insya Allah kalau jenengan punya cita-cita seperti itu dalam hati tertanam, Allah yang akan mudahkan. Itu dua itu pegang dulu. Mohon ampun sama simpan niat bahwa nggak pengen lagi seperti ini gitu. Itu yang pertama harus jenengan lakukan. Yang kedua, karena panjenengan masih berada di situ, sebisa mungkin hindari. Cara hindarinya bagaimana? Oh, saya nggak mau masak daging babi. Ya jangan gitu. Nanti jadi masalah buat jenengan. Nanti jenengan bisa diusir sama majikan jenengan. Atau bisa dijadikan masalah sama majikan jenengan. Jenengan mungkin tetap menjalankan tugas jenengan, tetapi pada saat pegang daging babi tadi itu, pakailah sarung tangan atau apa aja yang bisa menghalangi jenengan dari memegangnya gitu loh. Oh, tapi saya dilarang Umi gitu, dilarang. Oh, kalau dilarang dan panjenengan terpaksa harus memegangnya, jenengan bersihkan dengan cara-cara yang sudah Rasulullah ajarkan. Dengan cara dibasuh 7 kali basuhan, yang salah satunya dengan tanah, ya kan? Itu kan cara menghilangkan najis kan seperti itu, ya. Jadi itu tadi rangkaiannya seperti itu. Kalau masih bisa dihindari ya dihindari. Tapi jenengan jangan ikutan makan daging babinya. Kalau jenengan udah tahu itu haram, ya udah tahu memegang aja itu najis, kok malah jenengan ikut makan dan menikmati, ya jenengan berarti sedang menantang Allah dan Rasulnya gitu aja. Dulu ada yang bertanya seperti ini di majelis saya. Makan terus, tapi saya terpaksa. Kenapa harus terpaksa? Ada mulut dipakai bicara baik-baik sama majikannya. Gitu, bicara baik-baik, saya tidak enak, ya makan tuh kalau tidak enak, gitu kan. Jangan pakai, kalau dalam hukumnya Allah tuh jangan pakai istilah nggak enak, gitu loh. Ya bisa kita, haram-haram gitu. Kalau cuma menghindari tadi itu memasaknya kita masih bisa pakai sarung tangan, tapi kalau memakannya berarti jenengan menikmatinya gitu loh. Gitu. Ya nggak habis pikir saya kalau ada orang muslim, tapi kok bisa ketelen gitu loh, makanan haram kok bisa ketelen. Kita aja membayangkan aja udah jijik kan, jijik karena najis gitu loh. Allah ya Rob kita hukumin najis. Ya jijik harusnya kok ketelan dulu. Gimana jenengan makannya itu gimana, malah saya bingung. Ya. Jadi itu tadi. Jadi nanti kalau udah selesai kontraknya jangan lagi kerja di situ gitu loh. Tapi kalau jenengan masih udah tahu di tempat haram, kalau dari awal jenengan nggak tahu, ya jenengan nggak dosa, nggak salah karena jenengan nggak tahu. Gitu loh. Setelah sampai di situ di dalamnya mohon ampun kepada Allah. Tapi jangan juga pada saat motong daging babinya istighfar ya. Nanti istighfarnya setelah selesai mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau jenengan nanti kontrak kedua di situ jenengan mau terima di tempat yang sama lagi, kan jenengan sudah tahu saya kontrak kedua mau di tempat yang ada daging babinya, berarti jenengan banyak aja, itu dosa. Tapi kalau jenengan dari nggak tahu terus jenengan tiba-tiba dimasukkan di tempat yang ada memotong daging babi, daging anjing, jenengan nggak tahu, insya Allah gaji yang jenengan terima ya halal. Tapi kalau jenengan sudah menyengaja, Mbak Imas, saya kontrak kamu kerja untuk memotong daging babi, daging anjing. Jenengan terima, jenengan sedang menerima hasil haram. Karena apa? Jenengan sudah tahu dari awal pekerjaannya haram, jenengan terima. Itu bedanya di situ ya. Jadi kalau jenengan yang sekarang udah nggak tahu terus kecemplung di situ, mohon ampun kepada Allah. Kedua kali jangan mau lagi kerja di tempat itu yang ada daging babi, daging anjing. Minta pindah sama agennya, minta pindah. Tolong carikan saya yang nggak motong daging babi, daging anjing gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sahabat binarku semuanya, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.